Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat sahabat tercintaku dimanapun Anda berada. Semoga kita semua tetap di dalam iman yang kokoh di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali babakan sholawat Dolimin Daf'ul Bala yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, berikanlah salawat kepada pemimpin kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sibukkanlah orang-orang zalim yang mendapatkan kejahatan dari orang yang zalim lainnya. Jadi hindarkanlah kami semua dari orang-orang yang zalim. Secara syariatnya ya merujuk kepada sisi kemanusiaannya. Lihat sosok kemanusiaannya. Akan tetapi di dalam sudut hakikatnya masuk ke dalam diri, siapakah selama ini yang zalim? Siapakah selama ini yang zalimin kepada Tuhannya? Siapakah yang selama ini menjahili Tuhannya? Selama ini kan yang zalim diri manusia kita. Menzalimi Allah, menzalimi kewujudan Allah, menzalimi penciptaan Allah, menzalimi kehidupan Allah, menzalimi kekuasaan Allah, menzalimi apa yang dikehendakkan oleh Allah selama ini. Kita akui sebagai semua milik hawa nafsu kita. Sehingga Allah gaib, sehingga Allah tiada, yang wujud, yang nyata, yang hidup, yang berkuasa selama ini di hati kita kan diri kita sendiri. Mana buktinya Allah itu wujud? Kita takkan pernah bisa membuktikan bahwa Allah itu wujud bila di hati kita yang wujud masih iblis dan setan, yang wujud masih hawa nafsu kita sendiri. Selamanya kita takkan pernah membuktikan bahwa Allah itu wujud kecuali diri kita sendiri. Itulah kezaliman diri kita selama ini kepada Allah. Itulah kejahatan hati kita kepada Allah selama ini. Bagaimana mungkin kita merasa zalim kepada Allah?
Bagaimana mungkin kita merasa jahat kepada Allah, sementara di dalam hati kita selama ini yang jadi Tuhan masih diri manusia kita. Maka selamanya takkan pernah sadar, maka selamanya takkan pernah bisa taubat bila di dalam hati kita yang nyata, yang wujud masih diri manusia kita yang mentuhani hidup dan badan ini. Jadi maka dari itu, untuk mengenal Allah, jadilah Muhammad Rasulullah. Untuk mengenal hidup, jadilah badan-badan ini hanya diutus, hanya digerakkan, hanya diciptakan, hanya dikuasakan oleh hidup. Inilah hakikat sholawat ini. Jadi semoga kita dihindarkan dari orang-orang yang zalim. Siapa itu ternyata? Ternyata yang zalimin selama ini kan diri manusia kita kepada Allah. Di dalam sholat kita zalim. Di dalam ibadah kita zalim. Di dalam tindak laku kita selama ini kita zalim. Seluruh kehidupan kita sejak akil balik hingga setua ini penuh dengan kezaliman, penuh dengan kedustaan, penuh dengan kejahatan, penuh dengan kejahiliaan kepada Allah. Maka dari itu syariat mengatakan perbanyakkanlah sholawat-sholawat itu agar hati kita dapat mengaplikasikan seperti Muhammad Rasulullah. Jadilah Muhammad, jangan jadi Tuhan. Di dalam hati kita kan jadi Tuhan. Di dalam hati kita kan jadi penguasa. Di dalam hati kita kan yang merasa bisa apa-apa, yang merasa bisa mencipta apa-apa. Kapan kita jadi Muhammad Rasulullah? Kapan kita hanya jadi makhluk yang dipergerakkan, yang diutus hanya oleh Allah? Di dalam hati kita terima ing pandum apa yang dipergerakkan oleh Tuhan, oleh Allah, oleh hidup terhadap badan-badan ini. Inilah hakikat Muhammad Rasulullah yang tak bisa melempar kecuali Allah, yang tak bisa memanah kecuali Allah, yang tak bisa sholat kecuali Allah, yang tak bisa duduk kecuali Allah, yang tak bisa berdiri kecuali Allah, yang tak bisa sholat kecuali Allah, yang tak bisa kerja kecuali Allah, dan yang tak bisa apa-apa kecuali Allah. Itulah hakikat makna bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar hati kita tersentuh untuk mengikuti jejak langkah iman dan takwanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu wujud Allahnya dan gaib diri kemanusiaannya. Jadi Allah lah, hiduplah, uripe Allah lah yang mentuhani badan ini. Jadi badan ini tak punya kuasa sendiri. Badan ini tak punya hidup sendiri. Badan ini tak punya kehendak sendiri. Jadi badan ini tak punya aktivitas sendiri kecuali seluruhnya selama ini aktivitas dan kuasanya hidup. Inilah bukti bahwa Allah Maha Wujud, bahwa Allah Maha Nyata, bahwa Allah Maha yang berkuasa atas apa-apa dan Maha berkuasa atas siapa-siapa. Jadi hindarkanlah kita dari orang-orang yang zalim. Semoga orang yang zalim itu terzalimi oleh orang lainnya. Bila kita masih zalim kepada Allah, bila kita masih ingkar kepada Allah, bila kita masih jahiliyah kepada Allah, pasti kita akan dizalimi orang lain. Karena diri kita masih jadi Tuhan, maka menyaksikan orang lain ya seperti jadi Tuhan-Tuhan individu-individu.
Maka ketika kita disakiti orang lain, kita merasa sakit. Ketika kita dihina orang lain, kita merasa terhina. Kita merasa marah, benci, dendam. Karena kita zalim kepada Allah, maka manusia lain akan menzalimi kita. Inilah hakikat doa di dalam sholawat ini. Jadi agar kita tidak dizalimi oleh manusia lain, maka bertaubatlah jadi Tuhan. Kembalilah kepada Allah yang menghidupi, yang menguasai dirimu daripada dirimu sendiri. Inilah wujud hakikat Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila kita masih ingin jadi Tuhan di hati kita, hadapilah azab-azab Allah itu. Maka kita akan tersakiti oleh orang lain. Bila beda pendapat kita, hati kita tidak terima, hati kita menolak, hati kita sakit bila tidak cocok, tidak sependapat dengan hati kita. Karena apa? Kita masih belum bertuhan, akhirnya ya dizalimi oleh orang lainnya. Kadang kita terzalimi anak, istri, suami karena tingkah lakunya. Karena kita di dalam hati kita masih jadi Tuhan. Makhluk yang merasa ngaku jadi Tuhan. Makhluk yang merasa bisa mengatur makhluk lainnya. Itulah siksa yang pedih. Itulah zalimin bidzalimin. Orang yang zalim akan terzalimi oleh orang lainnya. Jadi ketika kita sudah taubat kepada Allah, maka kita akan terhindar dari zalimin diri sendiri dan zaliminya orang lainnya. Inilah kemenangan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Kanjeng Nabi Muhammad diutus ke dunia ini, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak diutus aku datang ke dunia ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Maksudnya akhlak-akhlak hati manusia yang zalimin kepada Tuhannya selama ini. Hati manusia yang ingkar atas kewujudan Tuhannya selama ini. Hati manusia yang ingkar kepada kehidupan Tuhannya selama ini. Hati manusia yang ingkar akan kekuasaan Allah selama ini terhadap dirinya. Inilah yang disempurnakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya di dalam semua syariatnya, ketika kita ingin sholat, ibadah dan lainnya, kita diutus, diwajibkan berniat dahulu. Dan di dalam niat, di akhir niat pasti ketemu dengan lillahi ta'ala, bukan ketemu li nafsi. Akan tetapi selama ini kan kita ketemu li nafsi, ketemu hawa nafsu yang menjadi Tuhan. Hawa nafsu selama ini yang zalim kepada lillah. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad mengutus kita semua ketika akan sholat? Kita harus diwajibkan niat supaya kita tidak ngaku-ngaku jadi Allah. Supaya kita tidak ngaku-ngaku jadi Tuhan yang berkuasa atas seluruh ibadah dan sholatnya. Ketika kita tahajud, ketika kita sholat duha, ketika kita baca Al-Quran, ketika kita sholawatan, di situ wajib diniati lillah. Agar kita tidak mengaku-ngakui semua perbuatan itu terwujud atas wujudnya diri kita. Bila tak ada wujudnya hidup, bila tak ada Allah, apakah semua itu ada? Coba kembalilah kepada dirimu. Inilah hakikat sholawat Nabi itu. Semoga kita semua mendapat syafaat
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapat syafaatullah. Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu sesungguhnya tidak punya syafaat, yang punya syafaat itu hanya Allah. Itu artinya bahwa diri kita ini tidak bisa berbuat baik bila kita masih terkuasai oleh hawa nafsu kita, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengutus diri kita, yang memperjalankan diri kita, yang menguasai diri kita. Itulah jalan keselamatan seperti selamatnya para kekasih Allah, para Habibullah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.